kan langsung error kan. Nah, jadi Oke, apa kabar teman-teman? Kali ini belajar Microsoft Excel akan coba membahas mengenai dua rumus dalam Excel, yaitu rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Rumus VLOOKUP dan HLOOKUP ini sangat membantu sekali dalam kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita, khususnya ketika kita mempunyai database tertentu ya, database tertentu misalkan ketika kita mengerjakan pekerjaan untuk menghitung gaji pegawai. Di situ kan biasanya sudah ditetapkan ya untuk golongan-golongannya. Misalkan golongan A dapat gaji sekian, tunjangannya sekian. Golongan B dapat gaji sekian, tunjangannya sekian. Nah, ketika kita ingin membuat rekap gaji setiap bulannya, rumus ini sangat membantu sekali. Karena di situ kita tidak perlu menulis berkali-kali data yang sudah ada database-nya. Nanti akan saya beri contoh untuk penggunaannya ya. Terus kemudian kapan kita memakai HLOOKUP dan VLOOKUP? Itu tergantung dari data yang teman-teman punya ya. Kalau misalkan teman-teman punya data yang disusun atau formatnya dalam bentuk vertikal seperti ini, maka teman-teman nanti lebih baik menggunakan rumus VLOOKUP. Tapi apabila memiliki data yang format atau susunannya dalam bentuk horizontal seperti ini, maka nanti lebih enak kalian itu memakai rumus HLOOKUP. Kemudian apa yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan dua rumus ini? Biasanya ketika kita salah memasukkan rumus ini akan berakibat error ya. Jadi rumus VLOOKUP dan HLOOKUP itu sebenarnya ada 4 unsur. Yang pertama adalah nilai kunci yang nanti kita akan jadikan sebagai patokan untuk mengambil database. Terus kemudian yang kedua adalah bagian tabel referensi. Nah, ini adalah database yang teman-teman punya. Misalkan tadi golongan A dapat tunjangan B, kemudian gajinya C. Kemudian golongan D dapat tunjangannya E, kemudian gajinya F. Seperti itu. Terus kemudian yang ketiga itu adalah kolom indeks untuk rumus VLOOKUP atau row index untuk rumus HLOOKUP. Di sini juga penting sekali untuk diketahui, jangan sampai ada kesalahan ya dalam mengambil referensi, karena ketika nilai kolom dan nilai row yang kita ambil itu salah, akan berakibat error pada formula yang kita gunakan. Jadi yang tiga tadi wajib, yaitu nilai kunci, kemudian tabel referensi, kemudian yang ketiga itu adalah nilai kolom atau row yang kita mau indeks. Kemudian yang keempat itu adalah pernyataan untuk false sama persis atau true. Ini opsional, nanti secara default Excel akan menilai itu secara true kalau tidak diberikan angka. Tapi untuk misalkan kita mau datanya sama, lebih baik kita pakai false untuk pilihannya. Nanti penggunaannya kita akan kasih lihat ya. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke Excel untuk tahu bagaimana cara menggunakan rumus ini. Oke teman-teman, sekarang saya sudah punya data ya untuk contoh penggunaan HLOOKUP dan VLOOKUP. Di sini saya punya data untuk merekap gaji bulanan dari karyawan kantor. Di sini sudah ada data rekap gaji, nama-namanya, kemudian ada data golongannya. Ini disusun secara vertikal. Ini yang seperti saya beri penjelasan tadi, kalau format datanya vertikal, susunannya seperti ini ya. Kemudian ini gaji dan tunjangan per golongan. Ini contoh data yang disusun secara horizontal. Nah, sekarang kita mau mengisi golongan untuk tiap-tiap nama yang ada di tabel rekap gaji. Kita akan coba menggunakan rumus VLOOKUP di sini karena sumber datanya susunannya dalam bentuk vertikal. Jadi rumus yang kita gunakan seperti ini, kita ketik sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP, kemudian kita masukkan lookup value-nya atau nilai kuncinya, yaitu di kolom C5.
kemudian kita kasih dolar ya. Terus selanjutnya kita kasih titik koma, kemudian kita ambil tabel array-nya ya, kemudian kita kasih F4 biar dia terkunci nilainya. Karena di sini kolomnya golongan itu berada di kolom kedua dari nama, maka di sini kita ketik 2, kemudian di sini kita ketik lagi nilai false, enter. Nah, secara otomatis akan terisi A ya. Kemudian tinggal kita drag dan tarik dengan menggunakan mouse. Nah, secara otomatis sudah terisi. Kita rapikan. Nah, selanjutnya kita akan mengisi bagian gaji ya. Nanti referensinya kita akan ambil dari tabel horizontal ini. Caranya kita akan pakai rumus lookup. Di sini tinggal kita klik lookup. Kemudian kita ambil nilai kuncinya. Jangan lupa dikasih dolar juga. Kemudian titik koma, kemudian kita ambil tabel referensinya, kemudian kita kunci juga pakai dolar. Kemudian untuk row index numbernya kita ambil 2 ya, karena di sini ada di bagian kedua. Untuk bagian gaji ini ada 1, 2, 3, gaji ada di row nomor 2. Kita ketik 2, kemudian kita ketik false biar exact match ya, kemudian enter. Nah, lihat hasilnya. Nah, secara otomatis sudah terisi ya teman-teman, bahwa nilainya sebesar 2.500.000 untuk golongan A. Kemudian selanjutnya kita tinggal drag pakai mouse, tarik ke bawah. Nah, secara otomatis sudah terisi. Kemudian untuk bagian tunjangan di sini tinggal kita copy satu rumus yang paling atas. Kemudian kita rubah. Tadi kan ada di nomor 2. Nah, tunjangan ini ada di nomor 3. Kita ganti menjadi 3. Kemudian tinggal kita drag ke bawah. Nah, secara otomatis juga akan terisi. Selanjutnya kita tinggal jumlahkan dengan rumus penjumlahan biasa. Kemudian kita copy pakai Ctrl C, kemudian kita Ctrl V. Untuk menjumlahkan kita bisa pakai rumus sum, kemudian kita blok sel-sel yang ingin kita jumlahkan. Nah, demikian penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke teman-teman, kita udah selesai ya untuk contoh penggunaan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Berikutnya saya akan coba jelaskan kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan VLOOKUP dan HLOOKUP. Oke, kita langsung aja ke Excel ya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan rumus VLOOKUP maupun HLOOKUP. Kesalahan yang pertama yang sering terjadi yaitu adalah nilai kuncinya tidak sama persis. Misalkan ya, di sini kita nyebutnya Gathotkaca. Cuma di sini ternyata kita nggak sengaja mencet tanda spasi. Kan langsung error kan? Nah, jadi menjadi not available. Jadi di sini kita harus hati-hati ya. Jadi nilai yang kita masukkan ke nilai kunci itu harus sama persis dengan nilai database yang ingin kita masukkan. Oke, saya coba kembalikan. Nah, seperti ini, sudah normal lagi ya. Kemudian kesalahan yang kedua adalah kita memasukkan nilai kolom indeks melebihi jumlah kolom yang ada di database kita. Ini bisa mengakibatkan nilainya salah atau juga mengakibatkan error pada rumusnya. Misalkan di sini untuk data golongan cuma ada 2 kolom ya, kemudian saya coba isi 3.
error juga, jadinya ref ya, karena melebihi dari area tabel referensi yang kita tadi blok. Di sini harusnya I5 sampai J. Oke, kita coba kembalikan lagi. Kemudian kita coba bahas kesalahan yang ketiga. Kesalahan ketiga yang terjadi itu adalah tidak memberikan absolute reference atau tanda dolar ya dalam tabel referensi. Saya akan coba hilangkan ya. Kemudian saya coba copy paste ke bawah. Nah, jadinya pun juga error. Ini karena tadi kita tidak mengunci tabel referensinya, sehingga ketika kita copy ke bawah, tabel referensinya jadi bergerak. Misalkan di sini harusnya M4 sampai H6. Kita klik ke bawah, dia bergerak jadi M5 sampai H7. Kemudian bergerak lagi M6 sampai H8. Begitu seterusnya. Ini juga kita akan coba kembalikan. Makanya kita kasih kuncian ya dengan menekan tombol F4. Satu lagi, enter. Kemudian kita coba tarik ke bawah. Nah, datanya sudah normal lagi. Oke teman-teman, sudah paham kan cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dan sering terjadi dalam penggunaan rumusnya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan klik loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Selain itu, jika kalian ada pertanyaan tentang formula ini, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya.